Hai Mams dan Bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Kali ini aku awali kegiatan aku dengan kegiatan di belakang rumah ya teman-teman. Belakang rumah aku ini bener-bener masih berantakan banget, masih kayak kelihatan kotor, pokoknya bener-bener nggak enak banget dipandang ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, karena ya masih belum sempat lah buat yang ngerapiin gimana. Ini aja teman-teman, aku tuh udah minta tolong sama Pak suami gitu ya buat dibikinin dapur gitu teman-teman, kayak yang dulu gitu ya, sebelum dapur baru ini ada gitu, dapur di luar pakai atap gitu teman-teman. Jadi biar lebih enak gitu ya. Terus juga kapanpun enak ngerebus air gitu ya, nggak terlalu panas juga kalau udah ada atapnya gitu kan. Cuman ya gitu deh teman-teman, Pak suami tuh sekarang masih selalu sibuk kerja setiap harinya, dan liburnya tuh cuman sekali seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Jadinya kalau di hari Jumat itu kan juga waktunya singkat ya teman-teman, harus Jumatan segala macem gitu. Jadi kadang itu ya Pak suami lebih memilih istirahat di rumah gitu ya. Jadi ya nunggu moodnya Pak suami aja, kapan dia sempat buat bikinin aku dapur baru. Kenapa aku tuh tetap kekeh teman-teman masak di tungku kayu seperti ini? Karena menurut aku tuh mubazir aja kayu yang banyak di depan rumah, nggak dimanfaatkan gitu ya buat ngerebus air. Kalau misalnya semua harus pakai kompor gas, rasanya itu lumayan boros teman-teman. Biasanya dalam 1 bulan aku cuman pakai gas itu 1 lah. Kalau sekarang itu aku kadang pakai gas itu sebulan itu jadinya 2 gitu ya. Memang sih kadang tuh nggak habis, kayak misalnya bulan ini aku beli 2, bulan besok tuh aku belinya 1 gitu loh teman-teman. Jadi kayak 1,5 lah gitu ya setiap bulannya gitu. Makanya aku tuh lebih seneng aja masak di kompor kayu, di tungku kayu kayak gini. Selain menghemat gas, juga lebih cepat matangnya untuk airnya. Nah kemarin tuh juga ada yang nanya apakah airnya itu nggak bau asap. Jawabannya enggak ya teman-teman, asalkan apinya itu benar-benar kita jaga gitu ya. Jadi apinya itu benar-benar diperhatikan gitu loh. Nah setelah tadi aku tuh ngerebus air teman-teman, aku tuh tinggal dulu airnya. Aku minta tolong sama Pak suami buat nengokin airnya gitu ya, buat nengokin apinya. Kalau misalnya nanti apinya udah mulai kecil, bantu gitu ya buat niupin apinya gitu. Nah ini aku lanjut ke dekat rumah kakak ipar aku teman-teman. Ini aku tadi niatnya pengen marut kelapa, tapi ternyata kelapa tuh nggak ada teman-teman yang dibawa gitu ya, adanya yang di pohonnya. Alhasil di sini ngambil kelapa dulu nih teman-teman. Masya Allah banget ya, bener-bener kehidupan desa banget gitu. Kalau mau kelapa ngambil dulu dari pohonnya teman-teman. Nah ini tadi aku tuh nggak sanggup ngambilin semuanya teman-teman, karena mataku udah keburu kelilipan gitu ya, karena ngelihat ke arah ke atas gitu kan. Jadi mataku kelilipan, jadi aku minta tolong sama kakak ipar aku buat ngelanjutin. Oke, udah selesai tadi ngambilin kelapa. Di sini aku lanjut buat ngupasin kelapanya teman-teman. Kemarin itu ada yang bilang gitu ya, Bun itu gimana cara ngupas kelapanya kok kayak gitu? Ya kalau di sini tuh gini teman-teman, lebih enak gitu ya. Sebenarnya bisa sih pakai pakai kayak pisau besar gitu ya, kayak pakai golok gitu teman-teman. Nah, itu bisa aja. Cuman itu tuh lebih lama teman-teman. Kalau ini tuh nggak terlalu lama, terus juga lebih enak kan pakai ini. Dulu teman-teman aku tuh nggak bisa sama sekali ya untuk ngupas kelapa kayak gini tuh. Aku udah sering coba tapi nggak bisa. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku tuh nyoba-nyoba gitu teman-teman. Walaupun ini tuh sebenarnya aku masih kesusahan gitu ya. Palingan aku tuh ngupas kelapa kayak gini sendiri tuh baru beberapa kali lah teman-teman, kayak 3 atau 4 kalian lah gitu ya. Karena jujur sebelumnya nggak pernah. Biasanya tuh aku selalu minta tolong sama kakak ipar aku buat ngupasin, karena aku nggak bisa gitu ya. Tapi kan lama-lama kita kan nggak enak yang ngerepotin orang terus. Jadinya aku belajar, dan alhamdulillah sekarang udah bisa nih teman-teman ngupas kelapa sendiri. Jadi kalau misalnya mau kelapa udah bisa ngupas sendiri gitu. Oke lanjut, di sini aku parut dulu kelapanya, karena kan hari itu aku pengen masak yang bersantan-santan gitu ya. Jadi aku tuh butuh santan, makanya ini aku marut kelapa dulu. Tadi sebenarnya aku udah minta tolong sama Pak suami teman-teman buat beliin santan gitu ya. Pak suami tuh mau keluar ngajakin anak-anak jajan es krim gitu.
Jadi aku nitip santan gitu kan. Tapi karena memang ini tuh udah sore, kata tukang santannya kalau misalnya belinya sedikit kayak apa ya, kayak mereka tuh males gitu loh teman-teman untuk marutin apa buat merasin santannya gitu. Alhasil ya nggak jadi deh gitu. Makanya di sini marut kelapa sendiri ya teman-teman. Ini aku marutnya di rumah kakak ipar aku ya, karena di sini yang ada parutan kelapa. Kalau di rumah mah nggak ada gitu ya teman-teman. Ya semoga nanti suatu saat ada rezekinya biar bisa dibeli gitu ya. Pokoknya kalau untuk alat-alat rumah itu perlahan-lahan aja gitu ya, nggak yang terlalu ngoyo teman-teman untuk sekarang ini buat beli-beli gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya nabung udah ada duitnya gitu ya, nah baru deh dibeli gitu ya. Nah di sini pokoknya aku udah selesai nih teman-teman buat marut kelapanya. Di sini tuh kalau misalnya marut kelapa kayak gini tuh ya teman-teman, itu mah udah biasa gitu ya. Kalau misalnya mau beli santan sih sebenarnya juga bisa-bisa aja gitu, tapi ya gitu deh, kadang ada kadang enggak. Nah singkat cerita ini aku udah di rumah teman-teman. Ini aku tuh mau masak gitu ya, dan ini aku lagi merasin santannya. Aku pakai aja semua kelapanya teman-teman, karena tadi kelapanya itu tuh buahnya nggak terlalu besar gitu ya. Terus juga isinya juga nggak terlalu tebel teman-teman, jadi ini tuh nggak banyak, makanya aku masak aja semuanya santannya. Biasanya kalau kelapanya itu sedikit aku suka blender teman-teman kelapanya biar santannya itu banyak, tapi di sini aku nggak blender, aku langsung aja peras kelapanya kayak gini ya teman-teman, langsung pakai tangan kayak gini. Kalian lagi pada apa nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Semoga lah kalian tuh udah agak nyantai ya, jadi biar fokus gitu ya teman-teman nonton video aku. Dan jangan lupa siapin cemilan ya teman-teman, karena videoku itu rata-rata itu memang di atas 10 menitan gitu ya. Tadi takutnya kalau misalnya nggak ada cemilannya kalian itu malah bosen gitu kan. Jadi siapin cemilan sambil rebahan teman-teman sambil nonton video aku. Semoga lah ya video-video sederhana dari aku selalu bisa menghibur teman-teman, menemani hari-harinya teman-teman semua. Jadi teman-teman, kali ini tuh aku mau masak gulai ikan sama kacang panjang gitu ya, dikarenakan memang lagi pengen gitu ya gulai ikan. Tapi ikannya itu adalah ikan yang berduri teman-teman, banyak banget durinya. Itu adalah ikan sungai hasil pancingannya Pak suami. Jadi biar untuk mengurangi durinya gitu ya, aku goreng dulu teman-teman. Jadi biar kayak nggak terlalu banyak banget durinya gitu ya. Kalau misalnya udah digoreng, aku gorengnya agak lumayan kering biar durinya agak lembut gitu. Dan di sini kalau untuk bumbu gulai itu aku pakai yang bumbu biasa aja ya, kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, dan juga serai plus cabe ya teman-teman. Udah sih gitu doang, nggak yang ribet-ribet mah kalau aku mah ya. Karena aku tuh jujur hasilnya itu nggak yang jago masak teman-teman. Masak ini tuh karena dipaksa keadaan aja gitu ya. Karena kalau dulu-dulu tuh sebelum aku merit, aku tuh nggak yang jago masak teman-teman. Karena dulu pas kerja apa-apa tuh ya tinggal beli aja gitu, daripada repot-repot masak gitu kan. Nah di sini untuk santannya udah mendidih teman-teman. Oh ya, di sini aku tidak tumis ya untuk bumbunya, karena memang menurut aku tuh kalau masak gulai itu nggak harus selalu ditumis teman-teman bumbunya. Jadi langsung dimasak kayak gitu aja tuh enak. Tapi memang santannya tuh harus bener-bener mendidih gitu. Jadi bumbunya tuh kan juga udah mateng gitu teman-teman. Aku tuh pernah gitu ya dikomenin katanya, Bun apa nggak bau langu bumbunya nggak ditumis dulu. Menurut aku enggak teman-teman, malah enak gitu ya. Apalagi kan ikannya kan tadi udah aku goreng, jadi ini tuh udah lumayan berminyak juga untuk kuahnya. Makanya menurut aku nggak perlu ditumis. Sebenarnya lebih enak loh teman-teman kalau misalnya masak gulai kayak gini, apa gulai ikan atau apa, itu tuh bumbunya nggak ditumis dulu gitu. Jadi kayak nggak berminyak, jadi lebih enak gitu ya. Cuman memang balik lagi ke selera masing-masing dan cara masak masing-masing. Nah tadi tuh untuk pertamanya aku masukin kacang panjangnya dulu ya teman-teman, baru ikannya. Karena kan ikan itu sebenarnya kan udah mateng. Terus juga kacang panjang itu nggak terlalu lama juga mateng ya teman-teman. Jadi dimasukin berbarengan itu juga nggak masalah sih ya. Nah jangan lupa buat dikasih garam, dikasih micin, plus juga dikasih penyedap rasa. Pokoknya kalau untuk rasa-rasa mah disesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Nah teman-teman, kalau misalnya udah masak-masak gini, kalian itu bisa lihat betapa banyaknya tumpukan cucian piring yang udah ada di wastafel. Jadi sebelum aku tuh nyuci piring, aku mau beresin dulu nih cucian piring yang udah aku cuci tadi pagi. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya nggak tahu kenapa tim yang boros banget pakai perkakas.
Terus juga kalau misalnya piring itu masih sedikit, aku tuh masih nunggu-nunggu dulu teman-teman, nunggu agak banyak kan gitu ya. Karena kan aku tuh kayak apa-apa kerjaan di rumah itu kan dikontenin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya piringnya habis makan 1-2 langsung dicuci, ntar yang aku kontenin apa gitu ya. Jadi kadang tuh suka sengaja agak ditumpukin dulu gitu ya. Jadi ntar bisa jadi bahan konten gitu teman-teman. Nah, pokoknya di sini aku susun dulu untuk piring-piringnya, terus juga sendok-sendoknya gitu ya, semuanya aku susunin dulu. Dan itu juga aku sekalian masak nasi tuh ya, teman-teman. Tadi kalian bisa lihat itu magicomnya lagi lagi masak nasi gitu ya. Oke deh, di sini sambil nungguin si gulainya itu mateng, mendidih gitu ya. Aku juga sambil buat nyuci piring, tapi apinya gulainya aku kecilin karena tadi dia tuh udah mendidih, teman-teman. Jadi di sini tuh kayak tinggal nunggu mateng doang. Tapi ya gitu deh, aku nyuci piring aja gitu ya. Dan biar nanti gulainya itu udah bener-bener matang sempurna, cucian piring juga udah beres, aku cuci. Tips dari aku ya teman-teman, kalau misalnya kita itu masak yang bersantan-santan dan pengen masakannya itu kayak ada berminyak gitu ya, agak berlemak sedikit gitu ya teman-teman. Nah itu caranya, kalau misalnya gulainya itu udah agak mateng, tetap aja nyalain apinya tapi kecil teman-teman. Nah kalau apinya dikecilin kita masak gitu ya, nah, itu lama-lama nanti si gulai kita itu akan kelihatan berlemaknya. Di sini tuh aku masak itu udah bener-bener kesorean banget ya teman-teman, karena ya tadi lumayan banyak perjalanannya buat masak ya, ngambilin kelapa dulu gitu ya, ngupasin dulu. Walaupun di video itu kelihatannya sebentar tapi aslinya mah lama ya, karena sebenarnya tadi tuh kayak ngambil kelapanya itu lumayan lama, belum lagi ngangkut-ngangkutinnya gitu ya teman-teman. Jadi sampai di rumah itu aku sebenarnya udah lama, sampai Pak Sumi tuh nanya, aduh kamu lama banget gitu ya. Aku bilang ya kelapanya harus diambil dulu, aku bilang pakai galah gitu ya, jadinya makanya lama gitu. Nah di sini pokoknya kalau misalnya masak-masak kayak gini teman-teman, aku tuh cepet gitu ya kalau masak gulai mah, karena dia itu stepnya nggak yang terlalu banyak gitu ya. Jadi kayak dicemplung-cemplung itu udah beres, dan sekarang tinggal dilap-lap aja. Itu juga untuk gulainya udah mateng teman-teman. Alhamdulillah rasanya lega banget ya, udah beres masakan aku. Oke teman-teman, ini dia menu kami hari ini, gulai ikan dicampur kacang panjang. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah kenapa aku nggak bikin lauk buat anak-anak teman-teman, karena memang anak-anak itu tiap sore gitu ya itu udah ada dapat makanan teman-teman dari desa gitu ya, buat anak-anak balita. Jadi itu nanti dapat situ itu dapat wonton itu 2 teman-teman. Jadi kadang itu sorenya dimakan 1 kongsi berdua gitu ya. Nah nanti malam gitu ya dimakan lagi kongsi 1 berdua. Jadi aku nggak masak buat anak-anak untuk sekarang ini teman-teman selama 1 bulan gitu ya. Oke deh, di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu, karena kalau habis masak tuh wajib banget yang namanya nyapu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye.